lanjut nih ya. Buat ke narasumber yang kedua kita kedatangan Bang Mirza. Oke, Bang Mirza. Selamat datang Bang Mirza di podcast ini, podcast Informatika. Ini kebetulan kita ini episode pertama nih Bang. Episode pertama. Oke. Nah, kenalan dulu, aku Aji. Aku dipanggil Aji. Nah, jadi aku jadi host di sini, mau nanya-nanya mengenai Core IT nih Bang. Oke, boleh. Core IT dan Bang Mirza juga ini kan co-founder, pendiri gokil. Salah satu pendiri. Berarti pendiri ada berapa tuh Bang? Ada 3 sebenarnya kalau sama pembimbing ya, jadi 4 ya orang sebenarnya. Oh, 4. Kalau boleh tahu siapa tuh Bang nama-namanya? Ada gue sendiri pertama, kemudian ada Salman Alfarizi, Salman. angkatan 21, sama Kak Natasha, angkatan 20, Teknik Informatika. Sama Kak Natasha, sama satu lagi pembimbingnya? Bu Yana. Sama Bu Yana, berarti juga tentunya dari Prodi juga ya, support dari Prodi juga. Berarti 4 pilar inilah ya, salah satu terbentuknya Core IT ini gitu kan. Jadi aku nih masih ini Bang, masih kurang begitu kenal lah gitu Core IT, karena Core IT ini juga nih kan masih awal-awal banget Bang ya. Ya mungkin baru setahun 2 tahun ya. Belum ada setahun. Belum ada setahun. 14 Desember besok kita baru setahun. Berarti ulang tahun pertama besok. Ada ulang tahun berarti. Ada ulang tahun. Boleh. Berarti sebentar lagi mau ulang tahun lah ya. Berapa hari lagi lah gitu kan. Nah, mungkin Bang Mirza nih selaku co-founder ya dari 4 orang tadi, boleh nggak sih Bang kita ngasih tahu nih ke anak-anak informatika ini Core IT itu apa gitu kan? Mungkin bisa dijelasin Core IT itu apa, visi misinya apa, mungkin Abang bisa jelasin lah gitu. Oke, langsung dari kepanjangannya dulu ya. Mungkin orang bingung Core IT itu apa? Ya. Core IT itu kan Community of Research and Innovation Technology, Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu. Kita menandakan bahwa kita adalah komunitas di UMJ gitu, yang lokasinya di FT. Gitu. Nah, sebenarnya misi kita itu sebagai suatu wadah sih. Kita pengen menjadi sebuah wadah komunitas untuk mahasiswa-mahasiswa. Tidak tertutup hanya untuk Infor, tapi untuk semua mahasiswa yang minat di bidang informatika atau IT untuk berkolaborasi dan berinovasi di dalamnya. Gitu. Nah, misi kita itu kita menyediakan pelatihan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk dapat bersaing gitu di kancah nasional, karena kita juga mewadahi mahasiswa untuk mengikuti lomba gitu, lomba-lomba nasional. Kemudian selain itu juga kita pengen membentuk sumber daya manusia yang unggul agar nanti dia juga setelah dari UMJ, setelah lulus mereka juga punya skill yang mumpuni gitu. Karena kan kalau di kampus selain belajar teori, kita juga perlu, namanya anak teknik itu perlu penerapan, perlu ada project yang kita perlu buat gitu. Nah, salah satunya Core IT pengen mewadahi itu sih sebenarnya gitu. Berarti gak tentang belajar doang sebenarnya kampus tuh kan. Di kampus tuh kita gak tentang belajar doang, adanya Core IT ini mewadahi gitu. Mewadahi. Nah, mungkin mewadahi ini apa nih Bang? Mewadahi ikut-ikut lomba aja apa gimana tuh Bang? Kita pengen mewadahi supaya mereka tuh punya akses ke perlombaan nasional gitu. Karena mungkin sebelumnya sudah ada tapi tidak begitu masif gitu. Nah, kita tuh pengen menjadi salah satu komunitas yang andil fokus ke dalam lomba-lomba nasional gitu. Selain itu juga kita tadi kan ada pelatih ya. Mereka tuh pengen kita fokus, mereka punya pelatihan gitu loh, punya pelatih sendiri, punya modul bahan pelatihan sendiri gitu, supaya mereka bisa fokus ke situ gitu. Makanya kita sebut kita pengen jadi wadah sebenarnya. Berarti yang sebelumnya tuh kalau ada lomba-lomba itu tuh ya udah dia kalau dia emang pengen ikut lomba nggak ada yang fasilitasi kan biasanya. Kurang mungkin ya. Mungkin adanya Core IT ini orang-orang yang kompeten yang biasa ikut lomba bisa join ke sini buat bakal diwadahin full mungkin, bahkan dikasih tahu pelatihannya mungkin Bang ya, berarti gitu. Bisa lebih terwadahi gitu. Nah, oke. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih Bang ya, buat pelatihnya ini gimana tuh Bang? Pelatihnya gitu. Pelatihnya alhamdulillah, karena mungkin kita juga baru pertama ya, jadi kita masih sedikit struggle cari pelatih, tapi alhamdulillah kemarin itu kita dapat pelatih dari alumni FTWMJ juga yang keren, namanya Bang Bukhari. Bang Beliau Bukhari memang expert banget di bidang cyber security, jadi dia kemarin jadi pelatih cyber gitu. Nah, untuk sekarang mungkin kita sebutnya pelatih itu sama dengan mentor sih sebenarnya. Mentor juga, karena mentor yang mengawasi juga ya, sekalian melatih, sekalian membimbing gitu. Berarti ada pelatih sama mentor apa gimana sih Bang? Sebenarnya kurang lebih sama sih pelatih. Kurang lebih sama, tapi kalau di Core IT itu sebutannya kita mungkin lebih mentor. Cenderung menyebut mentor. Mentor. Nah, untuk sekarang mentornya itu diisi sama anak-anak Core IT yang udah join sebelumnya nih, yang udah pernah ikut lomba, udah punya skill yang oke lah. Dia bisa mementori adik-adik yang baru masuk ke Core IT gitu.
Berarti bukan hanya dari orang yang expert aja gitu kan. Berarti orang yang pernah sebelumnya ikut lomba itu juga dia bisa jadi mentor juga di situ apabila dia mumpuni di bidang itu. Betul, gitu Bang. Karena bagaimanapun juga ilmu itu akan makin bertambah kalau kita mengajarkannya sebenarnya. Betul. Kalau kita cuman pendam buat diri kita mungkin ya mungkin tidak begitu masif berkembangnya, dan juga itu bukan bermanfaat hanya untuk diri kita. Nah, di Core IT ini kita pengen juga kita tuh berdampak untuk orang lain juga. Nah, salah satunya dengan cara mereka menjadi mentor atau pelatih yang membantu anak-anak yang baru lah masuk gitu, supaya mengarahkan gimananya, karena kan banyak yang masuk itu juga masih baru ya di dunia IT. Nah, mereka tentu butuh pengarahan. Nah, kita pengen mereka juga bisa berdampak kepada orang lain gitu. Oke, jujur sih aku juga tertarik sebenarnya. Aku juga baru pertama kali sebenarnya Bang masuk informatika ini. Sebelumnya juga belum begitu kenal gitu mengenai informatika, juga labelnya dari pesantren kan. Iya, baru masuk informatika mungkin tertarik gitu. Kalau aku sih tertariknya di machine learning Bang, machine learning. Jadi back endnya gitu. Jadi aku tertariknya gitu. Nah, buat bidang-bidang nih Bang ya, ada nggak sih bidang-bidang itu apa aja gitu? Ada berapa bidang kalau aku boleh tahu tuh Bang? Kita sementara ini ada 11 ya, tapi mungkin yang aktif sekitar 7 atau 8 karena tergantung juga ada orang yang masuk atau enggak. Kita tuh yang paling banyak tuh mungkin ada programming, cyber, software development, game development, kemudian data mining, animasi, UI UX, IoT. Ada 8. Oh, ada IoT juga ada Bang IoT ya? kita ada anaknya juga, ada sumber dayanya juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Oh, keren. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih Bang ya, Core IT ini kan belum nyampe setahun gitu ya. Belum nyampe setahun. Yang sekarang itu mungkin udah ada mentor-mentor ya gitu kan, yang dari 8 bidang tadi Bang ya. Udah ada mentor-mentornya alhamdulillah. Nah, aku mau tanya nih Bang, ada nggak sih Bang abang tuh struggle di awal-awal gitu mengenai Core IT gitu? Ini kan lumayan kan SDM-nya kan baru ada nih mungkin sekarang ini gitu kan. Mungkin pasti di awal-awal tuh ada struggle gitu, kurangnya SDM mungkin. Nah, mungkin bisa diceritain dikit nggak sih Bang? Nah, struggle-nya yang pertama tuh pasti tadi ya, cari pelatih atau mentor itu cukup susah. Karena mungkin mereka juga melihat Core IT ini apa gitu. Karena kan paling nggak mereka harusnya tahu ya portofolio Core IT-nya itu seperti apa. Kalau mau jadi mentor biasanya kan mereka tertarik untuk bisa mengajar gitu kalau memang ada sesuatu yang menarik gitu. Kemarin tuh kita cukup susah untuk membranding pertama karena kita baru berdiri. Jadi kita agak kesulitan untuk mencari mentor. Tapi alhamdulillah pelatih atau mentor ada yang bersedia gitu. Kemudian yang kedua struggle-nya itu lebih ke tadi, benar, sumber daya manusianya sedikit kurang. Jadi kadang kita pengen membentuk beberapa departemen di dalam Core IT kepengurusan. Cuman karena terbatas, makanya kita kemarin tuh baru bertiga. Ada ketua, ada sekretaris yang merangkap sebagai bendahara, dan juga R&D atau Research and Development gitu. Nah, untuk ke bawahnya itu belum ada karena kita belum ada. Jadi baru sendiri-sendiri gitu berdiri. Nah, tentu itu menjadi struggle. Kemudian yang ketiga adalah branding gitu. Branding adalah salah satu struggle yang gue rasain, karena gimana pun cara kita untuk menarik orang itu kita harus kreatif gitu. Dengan sumber daya manusia cuma 3 orang pengurus gitu. Gimana sih caranya supaya mahasiswa-mahasiswa angkatan yang baru gitu atau yang sebelum-sebelumnya tertarik untuk join Core IT. Nah, itu cukup susah gitu, tapi alhamdulillah bisa kita lalui sekarang, dan terbukti sekarang ada kurang lebih 80-an anggota Core IT. 80 yang awalnya cuma bertiga lah ya mahasiswanya. Awalnya itu yang masuk pengurusnya bertiga, tapi yang masuk itu 40 pertama. Tapi sekarang menjadi 80 dan mereka sudah berminat untuk mengambil peran di dalam kepengurusan gitu. Oke. Jadi udah banyak yang andil juga gitu Bang ya gitu. Nah, aku boleh tanya lagi nggak sih Bang dikit? Ini kan pasti ada lonjakan 2 kali lipat gitu kan dari anggota sebelumnya gitu. Nah, bentuk branding Abang Core IT itu gimana tuh Bang? Oke. Kalau mungkin brandingnya kemarin kalau Aji lihat di Instagram kita kemarin agak sedikit kocak ya, agak sedikit lucu karena kita tuh menyesuaikan dengan tipe-tipe audiens. Jadi misalkan anak-anak yang suka kemarin tuh untuk branding pembukaan oprek ya. Gitu. Selain branding dengan teknologi yang kita punya, tentunya ya pertama pasti kita branding dengan teknologi yang kita punya, modul yang kita punya, dengan teman-teman yang belajar, itu pasti kita selalu branding dengan itu. Nah, kemarin untuk oprek itu kita menarik lebih banyak orang, itu kita branding sesuai dengan tipe-tipe mahasiswa. Misalkan nih ada yang sukanya dengan anime atau anime, itu kita brandingnya tuh untuk join Core IT pakai background anime atau apapun segala hal yang berbau dengan anime. Berarti menyesuaikan target kita juga berarti gitu. Bang ya. Tentu dengan kita memunculkan nilai-nilai yang kita punya ya, misalkan ada pelatihan yang masif, ada modul, ada pelatih. Tapi dengan kita bungkus itu dengan bergaya anime gitulah. Atau ada yang suka memes atau dan lecon, kita branding dengan gaya itu. Jadi kita masing-masing tuh mengikuti gaya mahasiswa supaya mereka tuh bisa melihat bahwa
kita tuh komunitas riset tapi bukan yang kaku gitu loh. Kita juga bisa nih menjadi A, B, C gitu. Tapi tetap dengan tujuan utama kita yaitu perlombaan, riset gitu dan fokus mahasiswa di bidang keilmuan gitu. Nah, berarti kalau aku senggol dikit tuh berarti ya lomba-lomba itu program unggulannya gitu. Atau mungkin ada program unggulan lain enggak sih, Bang? Program dari unggulan Core IT itu mungkin yang pertama tetap lebih ke perlombaan ya. Riset dan perlombaan gitu. Salah satunya tadi lomba Gemastik atau yang sekarang sudah berubah namanya ini jadi Gelatik gitu, dan penambahan divisi. Yang awalnya 11 jadi 21 gitu. Itu ada program unggulan, artinya kita pengen plotting anak-anak Core IT ikut lomba Gemastik gitu atau Gelatik itu sih program unggulan kita untuk saat ini. Berarti untuk saat ini tuh mau adain buat ikut perlombaan gitu ya. Mungkin ke depannya nanti tuh bakal ada program unggulan lagi gitu, Bang ya. Mungkin kemungkinan setelah tahun depan ya mungkin bakal banyak kita ngikutin lomba-lomba lain juga. Terus kita juga mungkin pengen buat sebuah, mungkin ya akan ada sebuah festival insyaallah untuk produk-produk atau project-project anak-anak Core IT nih yang udah mereka buat. Tentu kita harus showcase ke masyarakat luas gitu untuk kebermanfaatannya bisa dilihat gitu. Itu salah satu program, jadi mereka belajar, projectnya jadi kita sebarluaskan projectnya agar bisa lebih bermanfaat lagi. Kalau yang ikut lomba itu tadi kan ikut lomba, Bang ya. Ada nggak sih, Bang, yang juara gitu, Bang? Yang dari Core IT gitu, yang ikut Gemastik tadi itu, Bang? Ada mungkin karena baru ya, jadi kemarin kita belum sempat dapat juara, tapi kita kemarin alhamdulillah timnya Taufik ya, anak Infor 22 dan Kevin anak Infor 23 itu kemarin masuk 20 besar. 20 besar. 206 tim game dev se-Indonesia. Se-Indonesia itu. Ada 206 tim UMJ Core IT masuk di 20 besar gitu. 20 besar. Alhamdulillah anak-anaknya memang kompeten ya. Mereka memang juga punya passion sebelum join Core IT, ternyata mereka juga sudah punya passion. Kemudian kita bantu memfasilitasi mereka supaya passion lebih terarah, lebih terfasilitasi. Alhamdulillah kemarin pencapaiannya masuk final nasional. Walau belum sempat dapat juara, tapi menurut saya di usia Core IT yang belum setahun ini cukup oke gitu untuk baru belum nyampe setahun tapi hasilnya tuh udah ada yang ikut lomba skala nasional 20 besar dari 260 tim seperguruan tinggi. Seperguruan tinggi. Dari berapa ratus perguruan tinggi ya, saya lupa gitu. Alhamdulillah. Gokil. 20 besar UMJ yang dibawa sama Taufik sama Kevin tadi, Bang ya. Itu salah satu output yang udah ikut perlombaannya gitu, Bang ya, yang disediain dari Core IT gitu, Bang ya. Nah, mungkin aku mau nanya lagi nih, Bang. Kan Bang Mirza nih kan sebentar lagi udah mau lulus nih ya. 3,5 tahun nih. Gokil. Pendiri nih bukan hanya tentang belajar, guys ya. Bukan hanya tentang belajar, tapi kita tuh bisa aktif di kegiatan lain gitu. Bisa aktif di kegiatan semisal tadi Core IT atau di organisasi, itu kalian bisa aktif. Jadi bukan tentang belajar dong sebenarnya. Belajar tuh sebenarnya ya kita nerima nih pembelajaran, terus ya udah, gak ada impact ya enggak sih, Bang? Gak ada impactnya ke dia doang gitu. Nah, mungkin kita tuh bisa bermanfaat juga ke orang lain juga gitu, salah satunya ya. Nah, terus mengasah keahlian kita juga gitu ya, yang mungkin gak didapat di kampus gitu, Bang, di kelas gitu, Bang ya. Nah, mungkin Bang Mirza nih melihat Core IT ini kan sebentar lagi Bang Mirza mau turun gitu ya, mau lulus gitu kan. Nah, mungkin gimana pandangan Abang buat Core IT selanjutnya yang udah nggak dipegang sama Abang nih? Gimana tuh, Bang? Melihat anak-anak yang di dalam ya, antusias itu gue jadi optimis sebenarnya, karena mereka ternyata cukup excited juga untuk membangun gitu. Jadi pandangan gue positif, mereka bisa melanjutkan ya kiprah Core IT yang baru yang belum lama ini ya, tapi mereka bisa gitu, punya kemauan untuk terlibat untuk membangun Core IT gitu. Berarti Abang bukan khawatir, malah optimis malah. Betul, ya. Malah optimis malah ya. Sangat optimis. Core IT yang saat ini ada di dalam Core IT yang sudah mulai tertarik ke dalam kepengurusan gitu. Optimis mereka bisa melanjutkan gitu perjuangan Core IT yang udah dibangun, Bang ya. Jadi jangan sampai Core IT ini hanya stuck aja dari pengurusan Bang Mirza. Mungkin selanjutnya oleh adik-adiknya Bang Mirza itu bisa melanjutkan apa yang udah dibangun sama Bang Mirza itu sendiri. Mungkin Bang Mirza nih kasih pesan dan kesan sedikit nih sama adik-adiknya nih yang bakal nerusin Core IT yang udah dibangun gitu sama 3 teman tadi gitu. Pesannya apa ya? Mungkin tetap semangat sih, tetap fokus membangun Core IT, karena
Core IT ini adalah rumah kita. Saya selalu bilang Core IT itu rumah kita. Kita sama-sama berkembang di sini. Kita ingin berkembang bersama di sini dan kita juga pengen berdampak ya. Pengen berdampak kepada semua mahasiswa di kampus ya. Jadi jangan berhenti kalau misalkan udah turun enggak nih. Tolong dilanjutkan gitu. Tetap dengan buat program-program yang menarik karena gue yakin anak-anak Core IT ini idenya luar biasa sekali. Idenya sangat-sangat bagus gitu. Tentu bisa membuat Core IT semakin berkembang. Jadi terus lanjutin Core IT gitu. Terus lanjutin ya. Soalnya Bang Mirza ini tuh sendiri dia udah optimis nih sama adik-adiknya gitu ya. Terus udah berharap lebih, mungkin udah dikasih saran dan pesan-kesannya juga ke adik-adiknya gitu. Jadi kalian sebagai penerusnya harus nerusin lah apa yang udah dibangun gitu dan terus bertumbuh gitu Bang ya. Terus bertumbuh gitu. Hidupilah Core IT. Hidupilah Core IT. Kayak denger tuh ada istilah ada di sebelah lah. Hidupilah bla 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 bla. Maka hidupilah ini adalah itu sebelah. Nah, mungkin ini kan podcast pertama juga nih Bang ya. Mungkin Bang Mirza nih bisa ngasih sedikit saran nih sama kita nih buat podcast pertama ini itu apa kesannya mungkin boleh. Kesannya luar biasa ya. Informatika punya podcast yang khusus ya untuk membahas soal informatika gitu. Tentunya pertamanya nggak expect pertama bahwa kita punya ruang sekeren ini gitu. Pesannya mungkin terus lanjutin, mungkin sarannya bisa kedepannya mungkin bisa juga ngundang narasumber dari luar yang juga mungkin bisa sekiranya bisa membangkitkan semangat anak-anak infor kita nih supaya terus belajar gitu, terus giat belajar dan mencari minat dan bakatnya mereka gitu sih. Karena sejauh ini udah cukup keren, udah sangat-sangat bagus. Cukup bagus banget ya. Mungkin salah satu adanya podcast ini bisa mewadahi kalian dan kalian juga bisa ngelihat nih informatika tuh bukan tentang belajar aja, ada branding kita bisa dari Core IT. Mungkin kita nanti bakal ngebahas judul nih kan. Ngebahas judul nih, anak-anak yang suka judul nih, berhentilah kalian berjudul. Tobatlah kalian dari berjudul tuh nggak baik tuh. Kalian ini informatika, ini dibuat sama sistem nih kan. Tapi kalian main itu, emang kalian, itu aja sistem dibuat, pasti kalian ngerti lah gitu kan. Secara anak Core IT, iya pasti bisa dimanipulasi Bang ya. Nah mungkin itu jadi ntar pembahasan kita yang lebih menarik nanti yang mungkin dibawa sama orang yang kompeten gitu, yang bakal ngasih tahu tentang judul ini mungkin ya. Itu kedepannya ya rencana aja gitu. Nah sebelumnya makasih banget buat Bang Mirza udah meluangkan waktunya datang ke sini menjadi narasumber pada episode kali ini. Mungkin itu aja dari Aji. Mungkin kalau Aji ada kata-kata kurang nih mohon dimaafkan. Oke. Thank you Bang ya. Iya, sama-sama. Oke.